Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakia Salsabila dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang perlawanan Kerajaan Bali, atau yang sering disebut juga Perang Bali. Pertama, saya akan membahas dulu tentang latar belakang kenapa bisa terjadi Perang Bali ini. Yang pertama, karena adanya hukum tawan karang. Hukum tawan karang adalah hukum yang menyatakan setiap kapal yang terdampar di pantai-pantai Bali, maka kapal beserta isinya menjadi hak kerajaan. Yang kedua, tuntutan hapus hak tawan karang. Belanda memerintahkan kerajaan Bali untuk menghapus hak tawan karang karena dianggap tak masuk akal. Yang ketiga, tuntutan monopoli perdagangan. Belanda memonopoli perdagangan di Bali, dan Belanda menuntut agar kekuasaannya itu diakui di Bali. Yang keempat, perebutan kerajaan Buleleng. Belanda semakin gencar untuk menguasai wilayah agar tidak ada lagi pemberontakan dari rakyat Bali. Dan yang kelima, rasa tidak terima rakyat Bali. Rakyat Bali tidak terima dijajah dan diserang oleh Belanda. Selanjutnya, tujuan Perang Bali ini ada beberapa. Yang pertama, untuk mengusir pasukan Belanda dari tanah Bali. Yang kedua, merebut kemerdekaan rakyat Bali. Selanjutnya, perang dalam perlawanan kerajaan Bali dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahun 1846, yang kedua tahun 1848, dan yang ketiga tahun 1849. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, saya akan membahas tentang Perang Bali yang pertama tahun 1846. Pada 1844 terjadi perampasan kapal-kapal Belanda di pantai Perancah atau Bali Barat dan Sangsit Buleleng bagian timur. Belanda menuntut agar kerajaan Buleleng melepaskan hak tawan karangnya, namun ditolak. Kejadian ini dijadikan alasan untuk menyerang Buleleng. Pada 1846, Belanda menyerang Buleleng. Pasukannya terdiri atas 1.700 prajurit. Pasukan itu dipimpin oleh Letkol Baker, dan serangan ini dapat digagalkan oleh Gusti Ketut Jelantik yang bertahan di benteng Jagaraga. Selanjutnya ada Perang Bali kedua, yaitu tahun 1848. Pada Perang Bali kedua ini disebut juga Perang Jagaraga yang terjadi pada 1848 dan berlangsung antara pasukan Belanda melawan pasukan Bali. Belanda memanfaatkan isu hak tawan karang, di mana Raja-Raja Bali dapat merampas kapal yang karam di perairannya yang tak dapat disetujui oleh hukum internasional. Pasukan Belanda beranggotakan 2.400 prajurit. Angkatan tersebut mendarat di Sangsit, Buleleng pada tanggal 7 Mei 1848. Orang Bali berjumlah 16.000 jiwa, termasuk 1.500 orang yang bersenjatakan senapan api di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik. Setelah Belanda mendarat, orang Bali menarik diri ke posisi mereka di Jagaraga, hanya 4 km jauhnya. Belanda menyerang musuh di Jagaraga meskipun udara panas menyengat. Orang Bali menyerang balik dan menghalau pasukan Belanda. Yang di pihaknya jatuh korban sebanyak 200 orang tewas, sehingga harus naik kapal kembali. Setelah kekalahan ini, Belanda kembali lagi dalam ekspedisi berikutnya pada tahun 1849. Selanjutnya ada Perang Bali ketiga pada tahun 1849. Ini perang yang terakhir. Pimpinan ekspedisi ketiga ini dipegang oleh Jenderal Andreas Victor Misiles yang dipanggil dari pesisir barat Sumatera. Ia kemudian ditempatkan untuk memimpin angkatan perang sebanyak 100 kapal, 5.000 prajurit terlatih, dan 3.000 pelaut di bulan Maret 1849. Pada tanggal 28 Maret 1849, Misiles memimpin pasukannya ke Buleleng dan 2 hari kemudian ke Singaraja tanpa banyak perlawanan. Dan esoknya, sebuah perundingan diusahakan terhadap kerajaan tersebut, namun gagal.
Dari sini Missiles merencanakan serangan ke Jagaraga. Di saat yang sama, sebagian pasukan di bawah pimpinan Jan van Swieten sibuk menahan pasukan di depan, dan May Cornelis Albert de Brouw bersama tokoh lainnya seperti Willem Lodewijk Buchel, Johannes Rood, dan Karel van der Heijden melakukan beberapa kerja tak resmi yang dengan cepat dapat menduduki Gua Lawah dan Kusamba. Hingga pagi hari, pengepungan di bagian barat dirasakan rakyat Bali dan serangan di depan oleh Van Swieten diulang kembali yang membuat Jagaraga jatuh dan pasukan Bali melarikan diri. Jadi ini ringkasannya dari perlawanan kerajaan Bali, kronologis perangnya. Yang pertama ada awal perlawanannya, yaitu pada 1843 Belanda menuntut dan melakukan perjanjian kontrak antara raja-raja Bali seputar penghapusan hak tawan karang. Lalu I Gusti Ketut Jelantik menolak tegas tuntutan tersebut. Begitu pula I Gusti Ngurah Rai, dan terjadilah perang antara Bali dan Belanda. Selanjutnya proses perlawanan. Proses perlawanannya itu Belanda memblokade pantai Buleleng, dan dari pantai pasukan Belanda menembaki Istana Raja Buleleng dengan meriam. Dan akhir dari perlawanannya yaitu pada 1849, Belanda kembali dan menyerang benteng Jagaraga dan Karangasem, dipimpin Mayor Jenderal Missiles dan Van Swieten. Dan akhirnya benteng Jagaraga pun jatuh di tangan Belanda. Perang ini pun disebut dengan Perang Puputan. Selanjutnya ini ada tokoh-tokoh dari Perang Bali. Ada 3, yang pertama ada I Gusti Ngurah Rai. Beliau adalah pahlawan nasional, pemimpin dalam Perang Puputan, memimpin pasukan Ciung Wanura, dan beliau wafat pada 20 November 1946 dan dimakamkan di Candi Mark, Tabanan, Bali. Selanjutnya ada I Gusti Ketut Jelantik. Beliau adalah patih kerajaan Buleleng, berperan dalam Perang Jagaraga, dan ada ucapannya dari beliau yang masih dikenang, yaitu, apapun tidak akan terjadi selama aku hidup, aku tidak akan mengakui kekuasaan Belanda di negeri ini. Selanjutnya ada I Gusti Ngurah Pindah. Beliau adalah pengiring I Gusti Ngurah Rai dalam Perang Gerilnya. Beliau juga merekam peristiwa Perang Bali dengan menulis buku yang berjudul Perang Bali yang Bersahaja. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.